Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Yang warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama kita hormati Pak Dr. Dodi dan teman-teman semua. Oke, hari ini kita akan presentasi satu persatu mengenai proyek yang sudah diajarkan oleh dosen eh, pembimbing kita Pak Dr. Dodi. Nah, untuk yang pertama langsung aja Bapak Ibu nih durasinya kita sepakati saja Bapak Ibu kalau memang sudah dikira oke 5 menit pun sudah selesai ya Bapak Ibu. Nah, jadi maksimalnya 10 menit. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Yang pertama yang sudah mengirimkan pesan nih Bu Siwi, silakan Bu Siwi untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih Pak Ardiansa. Saya izin presentasi pertama ya Pak Dodi. Saya izin untuk share screen dulu. Sudah terlihat belum ya teman-teman? Sudah, Bu. Sudah Bu. Ya, ChatGPT. jadi di sini saya sudah menyiapkan ChatGPT, eh, halaman untuk overleaf-nya, dan di sini ada tema untuk di overleaf. Jadi sekarang saya ingin membuat project untuk membuat PPT. Jadi di ChatGPT ini saya menuliskan, tolong buatkan codingan di LaTeX Beamer tentang materi presentasi transformator lengkap dengan gambar dan rumus transformatornya. Sini langsung saya send message. Kita tunggu ya, dia lagi bikin codingannya. Jadi karena saya membuat PPT-nya minta dibuatkan sama ChatGPT, kayaknya cukup untuk 5 menit deh Pak. Di sini udah selesai belum dia ya? Baik, ini sepertinya sudah selesai. Kita langsung copy kodenya yang dari ChatGPT. Kemudian kita masuk ke project yang ada di Overleaf. Kita pilih new project. Saya pilih blank. Saya tulis project namanya adalah PPT dari tadi transformator. Oke, kalau muncul seperti ini, saya delete dulu. Kemudian saya paste yang tadi ada di ChatGPT, lalu saya recompile. Nah, di sini muncul seperti ini. Nah, di sini ada tulisan presentasi transformator, nama Anda, tanggal sekarang. Di sini kalau kita lihat pendahuluan, bisa kita klik, lalu rumus transformator juga ada, contoh penggunaan rumusnya ada, penutupnya juga ada. Saya mau ganti nama saya di sini, di nama Anda, saya ganti dengan nama saya, Sili Puji Astuti. Sini saya recompile dulu. Sudah berubah nama saya. Nah, di sini apa di gambar transformator ini kan masih kosong. Jadi saya mau upload file gambar kok transformer ya. Saya di sini upload dulu, saya upload file. Saya sudah menyiapkan gambar transformator.
Di di gambar transformator itu kita cari di sini. Di sini ya di figur ada transformer transformer PNG. Ini saya ganti dengan yang tadi sudah saya upload prinsip kerja transformator. Lalu kita recompile lagi. Jadi sudah keluar gambarnya di sini ya, figurnya menjadi transformator. Nah, di sini karena gambarnya adalah cara kerja transformator, keterangannya di sini bisa kita ganti sepertinya di ya, figur. Hmm, caption, di caption kalau nggak salah. Sini kita tambahkan cara kerja transformator. Coba kita recompile lagi ya. Nah, di sini tulisannya sudah berubah ya menjadi cara kerja transformator. Lalu eh, di sini saya mau mengganti temanya. Temanya di sini kan kalau yang di codingan itu temanya itu Warsaw. Di sini saya sudah punya pilihan untuk Beamer Theme. Di sini ada default, Unarbor, banyak di sini ya. Saya coba mau pilih salah satu mungkin Malmo di sini. Malmo. Coba kita coba ya. Gede. Coba saya recompile dulu ya. Kayaknya belum berubah. Coba kita yang lain. Di sini ada Marburg. Coba kita coba Marburg. Nah, di sini terlihat perbedaannya ya. Jadi seperti ini. Nanti kalau misalnya kita mau menambahkan isi materi, kita bisa menambahkannya di 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 bagian item gitu ya. Nanti kita tambahkan lagi materi yang mau kita buat. Tapi presentasi saya cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya Pak Dodi dan Pak Ardiansah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Siwi sudah sangat bagus mempresentasikan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, terus presentasi yang kedua ini ada Bu Fajri ya. Udah siap Bu? Baik, Bismillah, Insya Allah Oh Pak. ya, silakan Bu. Saya coba ya Pak, tapi saya mohon izin sebelumnya Bapak Ibu, ini saya mematikan video karena laptop saya agak lama kalau pakai video. Oke, sebentar, saya mau share screen. Ya, di sini saya sudah membuka untuk ChatGPT. Nah, ChatGPT di sini nanti sama seperti tadi, cuman bedanya kalau saya tidak menampilkan untuk membuat PowerPoint, tapi mencoba untuk membuat sebuah makalah dengan 5 slide. Saya coba. Di sini saya memerintahkan tolong buatkan script coding untuk membuat makalah dengan tema pengambilan keputusan pada Overleaf sebanyak 5 slide. Sebentar, sama seperti tadi masih menunggu untuk muncul kodenya. Kodenya.
nanti makalah jurnal ini yang saya buat adalah dari tugas mandiri yang kemarin kita sudah kerjakan. Sudah, saya akan mengcopy untuk kodenya yang sudah didapatkan, dan kita ke aplikasi Overleaf. Kita file, saya beri nama UAS saja ya. Create, saya copy paste di sini UAS. Kemudian recompile. Nah, ini adalah hasil yang saya dapatkan. Sebentar, saya akan merubah dari nama pada author. Kenapa yang muncul ini ya? Saya sepertinya tadi chat GPT-nya sebentar. Kalimatnya pengambilan keputusan, tapi kok copy code-nya sepertinya ada salah. Sebentar. Munculnya ya ini sebentar ya. Saya mau ulang. Oh, seperti ini ya. Saya ulang aja ya Pak ya, mohon maaf sebentar, saya ulang sampai teman-teman. Saya mau ke new file saja, kemudian di sini saya mau ganti dengan UAS. Di sini saya mau mengcopy sudah, kita coba recompile. Masih sama ya. Ini saya bukan mau ini, sebentar, salah, sepertinya salah, tidak seperti ini. Tapi saya mau ulang lagi untuk codingnya adalah sebenarnya saya maunya untuk makalah saya sendiri. Tapi kenapa muncul ini ya? Oke. Sebentar, mohon maaf. Saya ulang saja ya Bapak Ibu ya, mohon maaf, tolong buatkan coding dan overleaf kepemimpinan dengan bentar. Jadi kita masih menunggu, sepertinya agak lama. Jadi sudah muncul. Belum. Nah, oke. Mulai di sini, kemudian baru lagi new file, ini aja create, dan baru nama filenya.
Kemudian di-compile. Oke, kalau sudah, di sini saya akan merubah untuk identitas nama. Untuk judul tadi kurang kepemimpinan, dan ini ditambahkan untuk kepemimpinan, di-compile. Saya coba untuk merubah nama menjadi Fajria. Saya tidak mengerjakannya satu-satu, tapi mencoba untuk cara perubahan. Coba untuk recompile. Apakah berubah? Ya, kemudian nanti dilanjutkan lagi untuk mengedit terusnya itu tentang kepemimpinan slide 1. Nah, ini nanti slide ini nanti akan saya ambil dari file yang memang sudah ada di Word. Sebentar. Sepertinya ada sana ya. Saya coba perbaiki, tapi mempersingkat waktu yang sudah ada saja dulu. Ini slide pertama. Di sini. Terus. Saya coba untuk enter paste. Saya coba untuk di-compile. Mohon maaf Bapak Ibu, bentuknya masih seperti ini karena tadi sepertinya saya maunya membuatnya makalah, tapi saya tidak tahu. Sepertinya saya salah memberikan instruksi, tapi sedikit saya sudah mulai paham tentang penggunaan aplikasinya. Dan izin Pak Dodi, nanti saya akan memperbaiki, nanti slide-nya yang saya kirimkan bentuk PDF-nya akan perbaiki. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya minta izin sekian saja, nanti biar dilanjutkan oleh yang lain. Terima kasih Pak Ardiansyah. Terima kasih teman-teman. Pak Adi, tidak apa-apa dilanjutkan yang lain, nanti saya mencoba untuk memperbaikinya. Mohon maaf, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fajria sudah mempresentasikan. Nah, yang ketiga Bu Halimah sudah siap dari tahun kemarin ya. Silakan Bu Halimah. Ya, terima kasih Pak Komti, Pak Ardiansyah. Mohon izin Pak Dodi untuk mempresentasikan dan teman-teman semua. Yang akan saya presentasikan kurang lebih mirip dengan Bu Siwi. Ternyata kita sama-sama membuat PowerPoint. Jadi saya sudah mencoba, saya buka dulu ya. Saya sudah menyiapkan ChatGPT yang kosong. Kemudian saya akan mencoba membuat tentang konsep kepuasan kerja. Jadi saya minta ChatGPT untuk membuat codingan, buatkan codingan latex Beamer tentang konsep kepuasan kerja. Kemudian kita tunggu sampai selesai. Banyak juga.
Ternyata panjang. Ya. Oke, terus ini saya copy codingannya, terus saya masukkan ke overleaf. Ini kalau mau pindah ke overleaf harus stop share dulu ya Pak Konti ya? Kalau satu-satu iya, kalau sekaligus bisa kan. Ini bisa, ini muncul overleaf-nya nggak Pak? Enggak, Belum ya? Oh belum. Oke, berarti saya masuk ke overleaf. Sudah muncul ya Pak? sudah. Terus saya pilih new project, blank project. Tentang saya tulis namanya kepuasan kerja. Oke. Terus ini saya hapus. Saya kopas dari yang ChatGPT tadi. Lalu recompile. Oke. Kemudian saya mau mengganti temanya karena saya juga nggak punya nama-nama temanya. Tadi yang saya ingat sebelumnya itu ada namanya Berlin. Jadi saya langsung ganti aja di sini Berlin. Ya, saya gantinya di use stem. Ini juga sudah diganti. Kemudian saya ganti nama saya. Kemudian recompile lagi. Ya. Selanjutnya, sebentar saya pindahin ChatGPT-nya dulu ke ini. Kemudian untuk, saya mau coba untuk masukin gambar. Ini ChatGPT-nya udah muncul belum, Pak? Udah Bu, Udah ya? Oke. Saya coba masukin gambar. Saya minta ChatGPT untuk bikin codingan lagi untuk memasukkan untuk codingan masukkan gambar. Buatkan codingan latex untuk memasukkan gambar ke PPT. Nah, di sini sudah muncul. Yang saya kopas itu adalah cuman dari yang Begain figure sampai end figure. Saya kopas, saya masukkan ke overleaf. Karena saya mau masukin gambarnya di bawah penjelasan tentang pengenalan kepuasan kerja. Jadi saya masukinnya mana nih? 17, Bu. 17 ya. Frame title hubungan kerja. Oh, di sini. Coba. Nah, terus saya upload gambar dulu. Ini ada tentang kepuasan kerja. Lalu saya ganti nama filenya di sini.
Ini udah muncul. Terus besarnya saya ganti jadi 0,2 supaya nggak terlalu besar. Bismillah, mudah-mudahan bisa. Ya, kurang lebih seperti itu. Captionnya saya ganti luasan kerja. Oke, recompile lagi. Ya, mungkin cukup sekian Pak Ardiansyah dan Pak Dodi untuk presentasi dari saya. Mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Halimah sudah mempresentasikan proyek yang diberikan. Nah, terus yang keempat ada Bu Iis. Sudah siap, Bu? Ya, baik Pak Komti. Oh ya, silakan Bu Iis. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuat artikel di Overleaf. Pertama kita blank project. Saya akan tulis emot ya. Baik, nah ini sudah masuk di Overleaf, sehingga saya sudah siapkan dokumennya untuk nama artikelnya. Kita ganti di title. Kemudian kita buat sectionnya. Kita recompile. Nah, sudah ada bagian-bagian yang disiapkan di artikel. Lalu kita masukkan materi pendahuluannya di artikel yang tadi. Ini saya masukkan beberapa saja ya, tidak semua tulisannya.
recompile dulu. Nah, ini sudah masuk tulisan-tulisannya. Nah, sekarang saya coba ingin memasukkan tabel. Kita ke ChatGPT. Saya sudah siapkan nama-nama data guru beberapa. Minta tolong buatkan Nah, sudah muncul di ChatGPT. Kita coba masukkan kodenya ke overleaf. Kita coba recompile. Nah, sudah muncul apa namanya nih tabel di hasil dan pembahasan. Nah, kemudian kita masukkan gambar. Saya coba masukkan gambar. Nah, download dulu ya. Download upload. Cari gambar yang mana aja ya. Nah, kemudian kita rename dulu. Nah, sekarang kita minta ke ChatGPT untuk buatkan kode untuk memasukkan gambar ke overleaf. Kita copy. Kemudian kita tulis nama filenya tadi. Nah, kok dibalik ke sini ya? Coba kita lihat recompile-nya dulu.
Kita coba copy yang dari sini. Oh, ini naruhnya bukan di sini. Ya, sudah ada gambar dan tabelnya dalam sebuah artikel. Nanti sisanya tinggal dimasukin lagi saja hasil pembahasan dan simpulannya. Jadi saya di sini mencoba memasukkan tabel dan gambar pada overleaf. Sekian mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu E sudah mempresentasikan dari awal ya, dengan mengkombinasikan dengan ChatGPT. Oke, ini yang kelima ada Bu Endang ya. Ya, sebelum ke Bu Endang, saya sedikit mengingatkan Bapak Ibu sesudah presentasi, tolong disimpan atau diapain buat bukti ya, buat bukti UAS kita. Oke, silakan Bu Endang Wiyanti. Baik Pak Ardi, terima kasih. Izin Pak Dr. Dodi, saya share screen. Jadi hari ini saya akan mencoba mengaplikasikan RStudio, ya seperti yang waktu itu sudah pekan lalu sudah sempat dipresentasikan, cuma memang butuh penyempurnaan. Nah ini seperti yang, mohon maaf sudah terlihat ya Pak Ardi? Ya, sudah Bu. Oke ya. Jadi ini ketika sudah dibuka RStudio, kita akan mencoba memasukkan data. Ya, jadi kemarin saya contohkan kita import data dari data yang kita punya ya. Nah, ini saya ambil dari Excel. Dari Excel. Nah, ini misalnya ya. Kita tunggu dia masih retrieving. Nah, ini sudah muncul ya Bapak Ibu. Jadi kita tinggal klik yang di sini, kita import sehingga nanti muncul di RStudio-nya di sini. Nah, kalau sudah karena tadi saya akan membuat histogram, ini kita clear dulu. Maka kita masukkan codingannya ya, kita klik untuk histogram di sini. Histogram apa? Ya, histogram yang data tadi ya. Di situ kan judulnya data UTS. Data UTS ya ini sudah masuk, kita klik saja. Nah, kemarin kalau langsung kita enter, maka tidak akan keluar karena yang terbaca itu harus angka. Maka kemarin caranya adalah kita klik tanda dolar, ya 4 ini, shift 4, tanda dolar. Nah, ini akan keluar satu-satu, X1, X2, atau Y. Nah, kita coba data X1 yang kita masukkan. Nah, misalnya kita enter. Nah, ini adalah histogram yang muncul. Cuma ini masih kosongan ya, istilahnya tidak ada warna, terus masih berantakan juga ini. Maka kita coba
kita coba ulang, masukkan lagi. Lalu kita masukkan warna. Kalau untuk color, warnanya bebas ya. Kemarin saya coba masukkan warna hitam. Nah, ini kan munculnya seperti ini. Komen Pak Dodi kemarin, ini kalau bisa dibikin warna-warni gitu ya, sesuai dengan jumlah ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini ada 8 misalnya ya. Nah, kemarin saya coba masuk ke ChatGPT. Mohon maaf, ini ChatGPT-nya kelihatan nggak Bapak Ibu? Enggak, Bu. Oke, maaf saya stop share. Ini sudah terlihat Bapak Ibu ya? Sudah. Oke. Jadi tolong buatkan codingan untuk membedakan warna histogram sebanyak 8 warna pada RStudio. Kemarin saya sempat coba ini, tapi entah kenapa ya, hasilnya tidak keluar. Mungkin ada yang salah dengan instruksi yang saya berikan. Kita coba masukkan. Oke, kita coba. Mungkin karena ini bukan latex ya, jadi agak berbeda. Nah, ini saya nggak tahu ya Bapak Ibu bisa kebuka apa nggak. Nah, hasilnya tuh seperti ini kemarin, error, unexpected symbol. Jadi akhirnya saya coba untuk browsing untuk lihat di YouTube gitu ya. Jadi memang kalau untuk histogram tidak ada tutorial untuk membedakan yang batang-batang ini. Kalaupun ada itu untuk diagram chart ya atau diagram batang gitu. Nah, sementara ini kan saya ceritanya proyeknya memang ingin histogram gitu. Jadi ya sudah akhirnya saya putuskan untuk memperbaiki histogram ini ya. Mohon maaf Pak Dodi, jadi saya kurang berhasil untuk instruksi Bapak kemarin. Ya, saya coba untuk memperbaiki ini. Di sini kan belum ada garis-garisnya ya. Jadi saya coba masukkan ini tadi warnanya hitam. Lalu kita masukkan garis atau border. Bordernya misalnya putih. Kita coba. Nah, ini sudah sesuai dengan yang kita lihat di disertasi Unpad ya. Jadi histogramnya berwarna hitam, lalu ada ininya. Nah, sekarang ini judulnya kan masih terlihat ada data UTS, analisis data, bla bla bla. Padahal ini kan harusnya misalnya ya judulnya saya kasih histogram kepemimpinan visioner. Nah, gimana caranya? Kita coba lagi, kita ganti. Tadi warnanya hitam. Bordernya putih. Nah, untuk judul atas itu kita klik main.
ya, main. Jadi nanti dia di tengah. Judulnya tadi histogram kepemimpinan visioner. Ya, tidak muncul saudara-saudara, ada yang salah nih. Histogram, kita coba lagi. Coba kita langsung klik main. Main. Nah, ini tadi karena color-nya saya tidak ganti ya, maka ini kan ini berubah lagi tuh. Cuma ini intinya dia bisa lebih rapih gitu. Nah, sekarang yang bawah ini kan, yang ini ya Bapak Ibu ya, ini kan juga masih ada tertulis analisis data. Ini harusnya kan kepemimpinan visioner aja. Lalu yang di sini yang kolom vertikal ini yang kolom Y, ini frekuensi. Frekuensinya cuma menurut saya nggak sinkron aja bahasa Inggris. Kita coba ganti. Kita coba ganti. Kita coba langsung aja ya. Kalau untuk yang bawah itu XLab. Nah, ini muncul XLab. Kita ganti dengan kepemimpinan visioner. Terus coba kita ganti muncul atau enggak YLab itu dengan frekuensi. Nah, ini contohnya. Kita zoom. Ini kalau di zoom seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk warna seperti tadi kita tinggal ganti saja. Oh, ini tadi saya ganti ini ya. Ininya nggak berubah. Ini maaf, ininya berubah karena jadi sesuai instruksi. Jadi berarti nanti kita coba ya menggabungkan semuanya. Apakah bisa? Mohon maaf ya Pak Komti, masih cukup kan waktunya? Oh, masih Bu. Masih lama buat Bu Endangnya. Color kita masukkan tadi black, terus koma, border kita masukkan putih, white, lalu main, histogram, oke, koma, slide, kepemimpinan visioner, YLab, frekuensi. Nah, munculnya seperti ini, Bapak Ibu. Saya zoom kembali. Sorry. Mana ini zoomnya? Kok nggak kelihatan? Ini ya Bapak Ibu. Jadi minimal ini sudah rapi. Untuk yang X2 dan Y nanti akan saya tampilkan, mohon izin dengan warna yang berbeda ya Pak Dodi untuk report secara tertulisnya. Baik, mohon izin, terima kasih. Demikian presentasi saya hari ini.
Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Endang sudah mempresentasikan AR Studio ya, manual. Karena kalau yang di ChatGPT itu kan jawabannya beda-beda, nantinya ada generate itu biasanya ada error ya, nggak selamanya sama. Nah kalau di manual biasanya ya 80-90% run ya. Mungkin seperti itu. Sekali lagi terima kasih Bu. Nah, selanjutnya presentasi dari tadi sudah ibu-ibu, sekarang nih bapak-bapak. Silakan Pak Fikri Ramdan untuk mempresentasikan apa yang sudah dipelajari. Ya kami persilakan. Oke, Pak Ardi langsung nembak ya. Terkejut saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Dodi, Pak kawan-kawan. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil pembelajaran kita selama ini dari mata kuliahnya Pak Dodi ya. Sebelumnya saya izin share screen. Ini sudah kelihatan ya dari data. Ininya saya ulang lagi. Saya ingin membuat CV, simple CV sih lebih tepat ya, menggunakan aplikasi Overleaf. Yang dimana pertama saya akan buat CV project CV. Nah, yang kita hapus dulu terlebih dahulu codingan bawaan dari LaTeX-nya, kemudian kita tulis ya di sini ya salinan kode coding LaTeX-nya. Di sini saya menulis buatkan kode coding LaTeX untuk membuat CV. Nah, sini sudah keluar melalui ChatGPT, diberikan kode codingannya ya sebanyak ini. Kemudian saya copy code, lalu masuk lagi ke aplikasi Overleaf. Kita klik di kode editor, kemudian kita kontrol paste. Nah, di sini sudah terpasang ya codingan dari ChatGPT tadi. Nah, di sini recompile-nya kita buat otomatis saja ya. Kita buat on, jadi tidak perlu diklik-klik lagi ketika sudah ada perubahan di dalam sini. Nah, ini adalah file yang sudah jadi ketika dimasukkan codingannya di aplikasi LaTeX-nya. Nah, di sini saya akan memberitahu. Nah, di bagian atas ini adalah dokumen artikel ya yang ada ukurannya itu. Di sini jelaskan ya menggunakan A4 paper dan ukuran tulisan 10. Nah, untuk pengaturan marginnya di sini jelas banget ya. Ada yang sebelah kiri 2 cm, sebelah kanan 2 cm, yang atas 2 cm, sedangkan yang bawah 2 cm dengan kode geometri. Nah, di sini ada pengetahuan spesi. Nah, di sini saya mau berikan contoh ya. Nah, misalnya di sini ada saya set space. Ini adalah apa ya? Biasa sini tulisan nih. Nah, di sini saya tulisan misalnya nih saya ngambil ini algoritma. Oh, tidak. Jadi bukan apa ya? Double 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 ini. Nah, di sini terjadi perubahan ya ketika saya ubah tulisannya menggunakan algoritma dan di bawahnya spasi yang saya pakai adalah double spacing. Nah, di sini ada tanda nih, tanda merah nih. Nah, di sini tidak cocok
Artinya tidak cocok dalam kata hasil yang keluar tidak bisa kebaca di dalam latek ini. Makanya ketika ada tanda merah ini, ya saya harus cari lagi codingannya yang sesuai supaya terbaca oleh aplikasi latek ya. Mungkin saya rubah lagi jadi one half spacing. Kita lihat. Nah, di sini masih nggak berubah. Nah, berarti tidak cocok juga dengan penulisan algoritma set space. Nah, sini sudah tidak tulisan, berarti tidak ada error ya. Berarti di sini masih bisa kita lanjut ya. Di sini menggunakan paket icon awesome, font awesome. Nah, ini masih bagian apa ya istilahnya ini eh, masih dalam pengaturan papernya ya, belum ke dalam tulisan ya. Di bagian atas ini dari 1 sampai 11 ini codingan yang pengaturannya itu merupakan pengaturan dari settingan kertasnya atau seperti margin, spasinya, tulisannya. Nah, itu ada di bagian atas biasanya sih di dalam LaTeX ini ya. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 13 itu ada mulai ini, sudah mulai penulisan di dalam dokumennya. Nah, seperti yang di nomor 16 itu ada informasi pribadi ya. Di situ di sebelah kanan ini hasil jadinya memang di bagian atas informasi pribadi. Nah, di sini di section 17 itu adalah data yang bisa kita ubah. Misalnya informasi pribadi kita ubah menjadi uh, data pribadi. Nah, data pribadi. Ah, itu sudah berubah ya di sebelah kanan ya. Kemudian tabularnya nggak usah kita rubah. Nah, untuk nama. Nah, di nomor 19 itu untuk nama ya. Nama kita mungkin saya ganti dengan nama saya sendiri. Jadi Fikri dan ganteng misalnya. Nah, kan sudah berubah. Nah, jadi Fikri Ramdan ganteng. Kemudian alamat rumahnya ini adalah alamat rumah contohnya. Nah, kita rubah juga di bagian nomor 20 ya untuk merubah alamatnya. Alamat keramat. Sini ada alamat benda. Kotanya, kotanya, kotanya Depok. Negaranya misalnya Indonesia. Indonesia. Kemudian di nomor 21 pengubahan untuk apa ya nomor telepon ya, nomor telepon yang bisa kita salah. Dia nomor 22 itu ada email dalam data pribadi ya, saya masukkan email saya sendiri. Kemudian di nomor 23 ada tanggal lahir ya, itu tidak ya mungkin tidak usah diubah. Dan ini untuk bagian selanjutnya ada bagian pendidikan ya. Nah, bagian pendidikan ini kita bisa isi sendiri ya bagian-bagian pendidikan sesuai dengan riwayat kita masing-masing. Kemudian di nomor 34 itu yang di garis yang tulisan tebal itu pengalaman pekerjaannya. Nah, di sini juga ada pengalaman yang tidak usah diganti juga ya kemarin ini waktu. Kalau saya rasa sih ini per bab ini udah jelas ya di bagian pengalaman kerja nomor 42 di kalian, sertifikasi 58 ada afiliasi panitia dan referensi. Biasa referensi itu tujuannya ya, tujuan alamat pengirim CV-nya, alamat perusahaannya ya yang ingin dituju untuk dikirim untuk CV-nya. Misalnya kita nama referensi, ya, nama referensinya Olindra. Olindra. Ya, dan
Dan jabatan rektor perusahaan contoh. Udah sih. Eh, Demikian CV yang sudah dibuat dan setelah ini selesai bisa langsung dikirim ke alamat tujuan perusahaan masing-masing yang ingin dituju. Ya, Pak Ardi, terima kasih, sekian dari saya. Ya, terima kasih Pak Fikri Ramdan sudah mempresentasikan Overleaf membuat CV. Pak Pak Randi masih ada di tempat nggak, Pak? Masih ada, Pak. Oh ya, silakan Pak Randi, giliran berikutnya. Silakan. Baik, sebentar. Izin share screen ya. Nah, sebentar ya. Oke, izin share screen. Masih berapa orang lagi, Mas? Nah, tinggal 2 lagi, Pak. Oh iya. Ya. Nanti saya minta recordingnya ya buat Iya, Pak. penilaiannya biar lebih. Iya, siap, siap. Masih. Pak Ardiansa udah? Saya habis ini, Pak. Oh iya ya, yang terakhir ya. Yang terakhir Pak Lutfi. Silakan Pak. Ya, saya akan coba buat PPT seperti teman-teman sebelumnya. Ya, buatkan. Overleaf. Tentang kompetensi pengajar. Ini ya, Bima. Coding. Oke, ini codingnya. Oke, ini dia codingnya, tinggal di copy. Oke, ya tadi sudah coba-coba sedikit. Ini saya coba, tadi sudah buka yang blank sebenarnya, saya hapus, saya paste, lalu di recompile. Oke, ini sudah ada. Ya, sudah ya. Kemudian saya coba gunakan temanya linguistik, mungkin ada, saya nggak tahu. Saya nggak tahu, coba ya, linguistik, apakah ada tema linguistik? Oh, nggak ada. Berarti pakai tema yang lain aja. Art, ada nggak sih art? Apa temanya itu ya, nama kota ya? Oke, nggak ada. Berarti Madrid lagi aja. Oke. Ya, lalu tinggal diubah saja di sini. Front title page. Nama. Oh, ini dia. Saya ubah.
Oke. Ya, ini sih penutup ini sudah ada 10 ya. Tanggal sudah. Saya tidak masukkan codingan itu ya, gambar ya. Ada nggak sih? Iya. Oke, mungkin saya bisa download PDF-nya saja. Itu saja mungkin Pak Komti. Terima kasih. Saya stop share. Ya, terima kasih Pak Pandi sudah mempresentasikan. Mohon izin Pak Lutfi, saya duluan mungkin. Ya, jadi saya mungkin satu hati sama Bu Endang mungkin ya. Saya Silakan. Ya, coba menggunakan Air Studio. Ini udah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oh, udah. Oke, jadi tampilan Air Studio itu sebenarnya ada 4 kolom kayak gini. Kita mengisi dimanapun itu sebenarnya nggak masalah sih ya. Nah, jadi kalaupun saya coba yang sedikit berbeda dari Ibu Endang, tapi intinya sama aja. Nah, jadi ini kita coba copy. Saya di sini mau mencoba menerapkan pembelajaran di analisis data science. Ya, kita coba nanti buat min median modus, gambar histogramnya, terus uji normalitas, homogenitas, dan sebagainya. Nah, kita coba langsung aja Bapak Ibu. Kita langsung copy untuk ChatGPT-nya muncul nggak, Bu Endang? Blank, Pak. Ya, Layarnya blank, belum. hitam. Nah, kita coba pastekan di sini apa yang sudah kita ambil di ChatGPT. Ya, yang pertama kita coba buat histogram ya. Nah, di sini kelihatan Bu hasilnya? Kelihatan, Pak. Nah, jadi di sini ada histogram, kita coba perbesar diagram garis. Nah, seperti ini hasilnya Bapak Ibu. Nah, nanti kalaupun kita mau merubah ya di distribusi data ini kita ganti dengan misalnya keinovatifan dan lain sebagainya, nanti bisa manual seperti Bu Endang atau kita minta bantu ke ChatGPT ya, Bu. Nah, terus selanjutnya kita coba mencari min median modus dari data. Ini datanya sudah saya ambil dari data yang tugas Bu Rita kemarin. Nah, kita coba kopikan, kita minta data di ChatGPT. Biasanya kalau kita minta di ChatGPT itu kadang salah, kadang benar sih Bapak Ibu. Kita coba, ini kita sudah. Nah, alhamdulillah lancar nih hari ini. Jadi kalau kita mencari min median modus, nah di sini kelihatan Bapak Ibu. Nah, ada 3 variabel tadi yang saya tulis, variabel kepribadian, kreativitas, dan keinovatifan.
Nah, di sini terlihat bahwa min daripada kepribadian 141,55 dan seterusnya. Nah, cara membacanya ini. Nah, yang selanjutnya kita coba menentukan apa, uji normalitas ya. Nah, kalau di SPSS ya tinggal kita cari normalitasnya berapa. Ya. Kita sudah menghitung kemarin, oke. Kita coba pakai RStudio. Uji normalitas. Kita copy di ChatGPT. Kita pastekan coba Bapak Ibu. Kita run. Nah, muncul ya Bapak Ibu nih. Hasilnya itu kita lihat di konsol ini. Saya tandain. Nah, di sini variabel X1 atau kepribadian itu berdistribusi normal ya, karena p-value-nya 0,28 itu lebih besar dari apa namanya alfa ya. Alfa biasanya 0,05. Begitu juga dengan kreativitas. Di sini p-value-nya 0,45 sekian, itu lebih besar juga. Dan juga keinovatifan ini tidak berdistribusi normal karena dia kurang dari 0,05. Jadi seperti itu yang betul. Nah, perhitungan uji normalitas ini di ChatGPT-nya pakai Shapiro-Wilk ya. Jadi ini munculnya. Selanjutnya yang terakhir mungkin uji homogenitas. Kita copyin lagi di ChatGPT. Bu Endang masih ingat uji homogenitas kemarin pakai apa? Pakai apa Pak? Ya, pakai uji Bartlett ya. Ya, Bartlett Nah, sama iya, Lever ini siapa? Lupa. oh iya, kita coba pakai Bartlett ya, Ibu. Kita coba pastekan. Kita pastekan di konsol ataupun di file atas sama aja sebetulnya. Oh, RStudio bisa connect ke MATLAB ya? Ya, Bisa connect ke MATLAB. MATLAB Bisa pakai codingan MATLAB ya? belum coba saya MATLAB. Ini pakai ChatGPT sih. Kita coba run pakai uji Bartlett ya. Homogenitas apakah. Nah, ini udah muncul Bapak Ibu. Saya tandain. Nah, kalau yang pertama variabel kepribadian itu oh yang bawah. Nah, ini homogen ya Bapak Ibu. P-value-nya lebih besar dibandingkan alfa atau 0,05. Nah, kemarin sih saya coba pakai analisis jalur atau analisis varians itu ternyata patchcake-nya belum nyampe ke AUK ya. Saya coba download, error-error terus sih. Tapi kalau yang sekarang itu yang saya presentasikan cuma di pembuatan histogram, bagaimana mencari rata-rata, terus nilai tengah dan nilai yang banyak muncul. Kita uji normalitas pakai Shapiro-Wilk dan uji homogenitas ya, menggunakan uji Bartlett. Nah, itu aja mungkin Bapak Ibu, ini codingannya ya. Nah, kalau di sebelah kanan domainnya ini juga hasil sih, resultnya ya. Nah, biasanya saya baca di konsolnya. Nah, kalaupun ada tabel ataupun diagram garis dan sebagainya, munculnya di plot sini ya. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak Pak Dodi dan teman-teman. Baik, terima kasih Pak Ardiansa dan teman-teman semua yang sudah presentasi. Presentasinya Alhamdulillah tadi saya simak dari awal. Maaf Sudah Pak Dodi, sesuai dengan yang masih ada Pak Lutfi. Ada yang belum Pak? Terakhir. Siapa yang belum? Ya Pak Lutfi minta terakhir. Oh, Pak Lutfi mangga. Ya udah Pak Lutfi dulu deh. Ya, silakan Pak Lutfi. Mohon izin Pak Dr. Dodi, saya sedikit aja mungkin
Bismillah. Untuk presentasi saya insya Allah akan pada overleaf. Mungkin udah pada ngantuk ya, sebentar aja. Izin share screen. Saya udah beberapa kali latihan, tapi ya kadang gagal, kadang enggak, seperti itu. Baik, saya coba share screen. Yang di sini sudah muncul ya. Sudah, Sebenarnya Pak. udah beberapa project yang saya buat. Di sini ada, pertama kita di sini udah ada latihan-latihan. Seperti biasa, kalau tadi Pak Rian menggunakan RStudio untuk mencari pemusatan data, penyebaran data, kita coba pakai Overleaf ya. Kalau pakai Overleaf, ini mencari pemusatan data dan penyebaran data itu terkait ini ya, dalam bentuk tabel terkait in median modus tadi kalau di RStudio ya. Sekarang kita coba di Overleaf. Saya coba ngambil responden, 20 responden. Kita coba minta bantuan sama ChatGPT. Ini untuk mencari ukuran penyebaran data dulu, nanti bisa digabung hasilnya, normalitas dan segala macamnya. Kita coba masukkan ke new project. Di Overleaf. Kalau kita masukkan, kita buang dulu, bisa dibuang atau bikin baru, kita recompile. Nah, di sini udah dapat hasilnya. Ini hasil untuk uji pemusatan dan penyebaran data. Nah, untuk selanjutnya kita bisa buat lagi, kita bisa suruh ChatGPT untuk membuat uji normalitas. Uji normalitas, buatkan, kita copy dulu. Kalau kita next seperti ini, kita suruh next. Dari data di atas, buatkan coding untuk uji normalitas menggunakan metode Lavane. Kita coba tanpa harus copy lagi, apakah dia mau. Error apa tidak kita lihat. Coba kopikan. Nah, di sini kalau kita kopikan di sini biasanya dia tidak mau di recompile. Nah, tapi kita bisa bikin baru di sini uji normalitas. Uji normalitas nanti PDF-nya kita bisa gabung semuanya. Ini ada uji normalitas, kita kopikan di sini, di compile. Ada yang salah, berarti ada yang merah di sini. Kita cek. Note test-nya, artikel, book, note test tidak ada di laptop saya. Jadi pasti akan
bermasalah. Nah, ini muncul lagi untuk pemusatan datanya, berarti ini tidak bisa. Nah, di sini ada kata nor test, dalam adalah contoh latex. Nah, kalau ada kata-kata seperti ini, biasanya dia akan merah di hasilnya. Kita coba lagi, kita copy aja yang atasnya. Atas, tapi suruhannya kita ganti. Suruhannya kita ganti menjadi untuk menentukan hasil. Uji normalitas dengan metode Cavani dari data berikut. Mirip dengan SPSS sebenarnya. Kita tunggu dulu. Nah, biasanya kalau di sini tidak ada masalah, di sininya tidak ada yang ditebalin, biasanya dia harusnya berhasil. Harusnya berhasil. Kalau misalkan tidak ada yang ternyata error juga ini. Notesnya masih ada. Coba yang ada, sudah ada. Tadi saya sudah coba bisa menggunakan homogenitas. Coba lagi. Semuanya instruksinya memang harus jelas di dalam menggunakan ChatGPT ini. Nah, ini dia udah berhasil. Uji normalitasnya udah ada, analisis jalurnya juga sudah ada, sudah muncul semua di sini. Nanti kita bisa kita kombinasikan nih. Di sini ada min, median, standar deviasi, X1, X2, X3 ke Y, terus ada uji normalitasnya, ada value-nya di sini 0,4, 0,01. Ternyata ada yang tidak normal juga karena memang tadi datanya tidak semua. Nah, di sini ada analisis jalurnya. Nah, ini mungkin untuk menggunakan uji Barrett. Nah, dari hasil ini persis dengan SPSS, cuman lebih singkat sepertinya. Karena tidak perlu lari kemana-mana. Kalau di SPSS kan kita harus nyari
analyze dan sebagainya. Kalau ini tinggal kita buat instruksinya dengan jelas seperti itu. Nah, nanti bisa digabung. Bisa digabung. Ini misalkan kita kasih nama, bisa dikasih nama ini pemusatan dan penyebaran data, uji normalitas, dan analisis jalur. Nah, ini bisa. Nah, kalau membuat histogramnya, ini udah dapat kita 3 poin dari sini. Kalau kita buat histogram, kita coba buat histogramnya yang baru lagi. Kalau digabung biasanya dia akan muncul salah lagi seperti tadi, tapi kita coba bedakan untuk nah, kita membuat program dari data berikut ini. Nanti kalau hasilnya bisa kita gabungkan, beberapa PDF-nya kita gabungkan. Tolong buatkan coding overlap untuk membuat histogram dari data berikutnya. Kita coba. Di sini untuk mengimport paket PGF plots. Nah, di sininya pasti bermasalah nih kalau ada kalimat-kalimat seperti itu. Kita coba aja. Kita bikin yang baru. Histogram. Right. Histogram ini. Kita paste. Kita recompile. Nah, ini tapi bisa juga sih. Ini dibuat bentuk histogram dari data yang tadi, frekuensinya. Cuman memang histogramnya perlu diperbaiki lagi di sini karena histogram di sini mungkin nggak tahu yang ditentukan dengan yang kita inginkan nanti, tapi kita pelajari yang jelas kita untuk instruksi dalam membuat di ChatGPT-nya harus tepat. Jadi semuanya bisa tapi memang cepat sekali dengan ChatGPT ini, tinggal kita olah-olah sedikit aja. Nah, itu aja mungkin dari saya terkait yang pertama tadi mencari pemusatan ukuran penyebaran. Nanti kan kita disertasi itu pasti mencari ini nih. Awal pertama kita kan mencari ini. Kalau yang kuantitatif ya, nanti pasti kan rata-rata kuantitatif kualitatif ya. Biasanya ada ukuran pemusatan data dan penyebaran datanya dapat. Terus kita uji normalitasnya. Ini pakai uji Bartlett saya. Terus di sini ada nanti kalau yang pakai analisis jalur, pakai analisis jalur. Kalau misalkan menggunakan overlay, nanti mungkin sedikit banyaknya hanya ini dulu. Nanti kita bisa pelajari lagi lebih jauh lagi. Mungkin itu aja Pak Dodi. Terima kasih banyak atas waktunya. Pak Komti juga, Pak Rian dan teman-teman semua. Mudah-mudahan udah lapar ya, sudah siang ya. Saya tutup share screen-nya. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebentar nanti saya tanggapin. Silakan Pak Dodi. Oke, terima kasih. Tadi presentasinya sudah saya simak dan alhamdulillah ya semuanya lancar. Ya nanti mungkin untuk teknisnya saya minta dibuatkan semacam PPT atau bukti bahwa terjadi project based learning ya. Jadi nanti ini masalah untuk formalitas di pakuannya aja. Untuk penilaiannya nanti saya akan tinjau recordingnya lagi. Tapi saya lihat sepintas tadi alhamdulillah teman-teman sudah berhasil menerapkan pendidikan secara andragogi ya. Jadi dari pengalaman melakukan
telaah langsung dengan Overleaf dan juga ChatGPT dan RStudio tadi saya lihat, bahkan bisa untuk mengatasi troubleshooting kalau ada error, gimana cara mengatasi error tersebut dan seterusnya. Nah, kemudian juga yang menarik tadi adalah bagaimana mengaplikasikan secara langsung ya untuk analisis data science dengan menggunakan multiple software tadi kan. Sekarang teman-teman sudah insya Allah bisa memahami ya setidaknya bahwa ada yang namanya ChatGPT, ada yang namanya pemrograman LaTeX, Overleaf dan seterusnya, dan itu akan sangat penting untuk kedepannya ya. Jadi maksud dari kuliah ini sebetulnya saya ingin teman-teman memiliki experience dalam menggunakan state of the art ya. Karena saya paham Bapak Ibu dosen tentu saja sudah punya background dan kemampuan untuk secara mandiri ya belajar, dan saya lihat tadi juga sudah mampu ya menerapkan apa yang sudah kita pelajari ya, walaupun mungkin ada kekurangan di sana sini, tapi insya Allah dengan semangat belajar Bapak Ibu bisa menurunkan ke murid-muridnya juga nanti ilmu ini. Dan kedepannya penggunaan artificial intelligence seperti ChatGPT itu akan menjadi satu hal yang lumrah, satu hal yang kemudian akan mengubah cara kita bekerja ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah menerapkan ChatGPT untuk berbagai aplikasi lainnya seperti dalam pembuatan tugas, proposal dan sebagainya. Dan dengan ChatGPT mungkin kita tidak perlu lagi secara sempurna belajar coding dari nol ya, walaupun itu tetap penting, cuman kita bisa mulai dibantu oleh tools itu ya. Jadi harapannya ke depannya ilmu di analisis data science itu tidak hanya dapat menjadi syarat kelulusan Bapak Ibu, tapi juga membantu dalam pekerjaan ke depan. Karena prinsip saya adalah dalam mengajar S3 ini adalah bagaimana memanfaatkan potensi Bapak Ibu yang sudah begitu luar biasa menjadi satu satu karya yang nantinya juga bisa terus digunakan untuk pekerjaan ke depan. Ya. Nah mungkin Pak Ardiansa untuk nilai A sama AB itu rentangnya berapa ya kalau di prodi ini? Biasanya 80 atau 85 untuk A itu? A itu 85 deh Pak. 85 ya, jangan sampai nanti saya salah kasih nilai. Kurang lebih Ya 45 ya, AB itu dari 80. Iya. Oke. Ya, mungkin Bapak Ibu yang merasa presentasinya mungkin tadi agak kurang, bisa dilengkapi dalam bentuk bukti project based learning. Waktu untuk pengumpulan itu sampai UAS ya, kira-kira seminggu atau 2 minggu ya. Seminggu kayaknya Pak Dodi. Seminggu aja. Untuk sebagian yang sudah bagus presentasinya itu formalitas saja, tapi yang mungkin merasa kurang presentasinya bisa dibantu di situ untuk mendapat tambahan nilai. Ya, buat Bapak Ibu ya, tadi saya lihat kayak Pak Ardiansa sudah cukup bagus ya, Pak Lutfi juga ya, dan di awal juga bagus, banyak yang bagus. Nah, tapi kalau yang ingin lebih sempurna, bisa buat yang lebih baik lagi nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF. Dikumpulkan secara kolektif lewat Google Drive aja. Nanti Pak Ardiansa mungkin bisa buka Google Drive yang nanti bisa di-share ke saya ya Pak Ardiansa. Siap. Oke. Ya, mungkin Bapak Ibu sebelumnya ada yang mau ditanyakan lagi?